adalah netralitas ASN. Kemudian yang ketiga, penggunaan program pemerintah. Dan juga misalnya sekarang kami berharap kepada para kepala daerah tidak melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Penting kan tidak boleh ada bantuan sosial yang atas nama pemerintah untuk digunakan untuk kepentingan peserta paslon tertentu. Pak, sebelum ngobrol mau nyicipin minuman dulu nggak, Iya, Pak? Ini namanya apa ini? matcha coffee. Bukan Jadi bukan macan. bukan matcha, matcha itu bubuk teh hijau ya, Pak. Nah, yang ini Wih, namanya summer tea. Ini minuman segar-segar, khasiatnya? segar sih, Pak. Oke, Yang pasti ini karena ada matcha kopinya bikin kopi. melek Di mana ini buatnya? di Green Corner, Pak. Green Corner di bawah ini. Iya, ada pemilik kita sendiri itu, Pak. Green Corner Aldios. Oke, Yang mau nyoba boleh datang ke Aldios Building di area lobby. oke. Pak, kita baru selesai Pilpres. Tapi nanti November kita ada Pilkada pilkada. serentak lagi Ya, serentak katanya. se-Indonesia. Ini deg-degan lagi sih Pak, ikutan deg-degan lagi. Deg-degan atau senang-senang? Buat beberapa orang deg-degan, tapi buat yang Yang nunggu-nunggu tukar KTP, tukar kopi KTP. Nah, potensi lagi ya Pak ya. Masih ada nggak sih Pak money politik? ya, ini tantangan buat elit ya, elit-elit politik dan elit-elit pemerintah Indonesia. Soal pemilu dihebohkan paling korup katanya pemilu 24 ya, Ya, itu media kan, betul. bukan saya yang ngomong. Ya. Kalau saya apalah seorang petani gini dikatakan paling korup. Nah, kalau paling korup itu siapa saja yang korupsi ya? Calonnya, tim suksesnya, kemudian rakyatnya, dan semualah yang terlibat di situ. Dan itu terbuka mata telanjang tahu gitu ya, aparat penegak hukum tahu, masyarakat tahu bahwa suara itu bisa dibeli. Nah, sekarang mau pilkada. Apakah hal yang sudah tahu dan ini dilarang oleh hukum dan itu termasuk suap menyuap, termasuk korupsi di depan mata, sudah rahasia umum akan dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka demokrasi Indonesia akan menghasilkan pemimpin-pemimpin hasil korupsi. Ya tentunya bisa bayangkan kita kinerjanya kayak apa. Ini tantangan. Akan terus seperti itu apa kita berhenti gitu. Cara berhentinya? Ya cara berhentinya gampang. Dulu dalam podcast kita katakan ada tiga opsi ya. Opsi pertama, sejahterakan rakyatnya. Kalau rakyat sejahtera, maka rakyat tidak akan agak sulit lah untuk disuap ya. Tetapi kapan sejahteranya? Kapan perekonomiannya bagus? Ya mungkin 50-60 tahun lagi. Kan lama kan? Yang kedua, karena itu jelas melanggar hukum, peraturan perundang-undangannya ada, nangkapnya gampang. Tangkap semua, baik penerima maupun pemberi. Beri. Tapi apa mampu? Yang kemarin aja pemilu legislatif ya, pemilu baru lewat kemarin, pemilu legislatif, itu nampak jelas baik caleg provinsi, caleg pusat, caleg kabupaten kota, ya bertebaran Semua amplop. bermain ya. Saya ini tinggal di kampung. Ya. Begitu selesai pemilihan, wah duit merah, duit apa biru yang baru-baru itu bertebaran untuk membeli sembako. Dan itu bukan rahasia umum. Semua rumah didatangi kok. Ada berapa sih di sini mata pilihnya? Udah tinggal ngasih KTP aja sama kakak. Udah ada harganya. Apakah aparat tahu? Ya tahu. Kan saya aja petani tahu kok. Apakah KPU-nya tahu? Tahu. Apakah Panwasnya? Ya masa Panwas nggak tahu? Saya aja petani tahu. Tapi persoalannya mau diapain? KPK ya tahu juga. Polri juga lihat. Jaksa juga lihat. Tapi mau diapakan? Mau ditangkap? Kuat nggak nangkap sekian banyak itu? Ya. Kemarin Artinya opsi kedua tidak mungkin. tidak mungkin. Ya. Nah, opsi ketiga. Opsi ketiga ya dirubah peraturan perundang-undangannya kembali ke model lama walaupun nggak enak. Artinya jangan dipilih oleh rakyat.
Iya, apa namanya, dipilih oleh anggota dewan. Berarti kembali ke zaman, tapi orang nanti kalau kita sebut zaman Orde Baru, orang suka Mengatakan menyimpulkan itu itu. jelek. Ya, Nah, itu bagus juga. Setiap sistem ada bagusnya, ada ya, jeleknya. Yang sekarang sudah terbukti jeleknya itu korup. ya. Membuka Bag peluang untuk itu Membuka ya, Pak peluang ya? untuk Ya, itu. Tapi kan yang namanya pemilu itu pesertanya adalah partai politik kan. Nah, sekarang partai politik yang sebagai peserta pilkada dialah yang mencalonkan. Mencalonkan siapa? Yang memilihnya ya parpol dong. Kalau parpol yang memilih, apakah masih ada peluang untuk money politik? Masih. Di mana peluangnya? Seseorang yang mau dicalonkan harus bermain dengan partai supaya dia terpilih. Tapi nanti kader yang lain akan ribut kan? ya. Kalau orang yang nyuap yang ini. Yang kedua, anggota DPR-nya bisa bermain. Tapi ini untuk mengatasinya lebih gampang daripada mengatasi misalnya membeli suara rakyat. Ya memang setiap sistem itu ada baiknya dan ada tidak baiknya. Tergantung nanti pengawasannya, tergantung aplikasinya di lapangan. Saya yakin kalau diterapkan sistem pemilihan kembali ke model lama, bahwa calon itu adalah partai yang memilih. Kemudian begitu dia sudah tetapkan calon, nanti yang memilih anggota DPR. Nah, peluang korupsinya atau peluang suap menyuapnya ada, tetapi kecil. Nah, mungkin yang lain, waduh kalau gitu nggak bagus gini-gini. Iya, bagian sudah menyiapkan duit. Karena apa? Dalam sistem sekarang, bisa saja seseorang itu bukan kader partai itu, tetapi dia punya duit banyak, dia bisa menjadi calon, baik calon legislatif ataupun calon kepala daerah, kemudian dia bisa bermain bagaimana caranya membeli suara, dan bisa terpilih. Bukan kader partai itu. Nah, nanti misalnya partai yang itu tidak nyalonkan lagi, dia mau nyalon yang kedua, pindah partai lagi. Kalau gitu artinya sistem dalam sebuah partai politik itu juga yang harus diperkuat ya, Pak, Ya kalau supaya tidak ada kesempatan seperti itu. dengan sistemnya pemilihan rakyat seperti sekarang, Ya. sulit untuk menindaknya. Tapi kalau sistemnya sistem kembali kepada model lama, dipilih oleh anggota DPR yang nyalonkan orang itu betul-betul kader partai, maka kaderisasi partai itu ada. Seseorang masuk sebagai partai itu, entah dia masuk dari bawah, entah masuk dari mana, betul-betul dia kader, kader yang teruji, dan itulah nantinya yang akan dicalonkan sebagai calon legislatif maupun calon pimpinan kepala daerah. Kalau sekarang enggak, yang penting saya kuat gitu. Nah, Kalau kembali ke sistem lama, maaf, setidaknya pengawasannya bisa lebih pengawasannya lebih lebih bagus. mudah ya, Ya, Pak ya. Mm. tinggal kita, ini kan sebuah pilihan ya. Kita ingin tetap berpesta pora seperti sekarang, bermain lah, yang penting saya ada modal gitu. Sekarang kan dalam setiap akan ada pilkada atau pemilihan legislatif, selalu orang itu bertanya, wah saya nggak maju sih, kenapa? Nggak ada modal. Hmm. Padahal kalau sistem politik sudah bagus, modal itu adalah integritas daripada orang itu. Kalau sekarang diartikan modal, bukan integritas, bukan kapasitas, tapi isi tas. Nah, tasnya berisi apa enggak? Iya. Nah, tinggal kita mau membiarkan sistem demokrasi kita seperti ini, main acak-adut kayak gini, atau kita perbaiki. Memang pedih gitu, sakit bagi orang yang senang bermain acak-adut tadi. Bermain isi tas, bukan kapasitas dan integritas. Tapi Pak, kalau kalau kita bicara aturan, merubah aturan, berarti kan harus ada undang-undang yang dirubah. Iya, Undang-undang ini kan produknya para legislator. Mau nggak mereka mengubah? Kan artinya peluang untuk bermainnya tadi kata Bapak kan lebih sempit, Pak. iya, saya kira harus mau ya, karena semua undang-undang itu kan dibuat oleh DPR bersama pemerintah, Ya. presiden dalam hal ini. Kan masih banyak anggota-anggota DPR yang punya idealisme yang bagus. Kemudian masih banyak orang-orang yang di perguruan tinggi yang punya idealisme yang bagus. Masih banyak tokoh masyarakat yang punya idealisme yang bagus yang menyuarakan ini. Ya kita suarakan aja seperti kita ngomong ngobrol seperti sekarang kan. Iya. Suara kita ya paling tidak ada pengaruhnya pada satu orang atau dua orang. Ya syukur-syukur kalau bisa ribuan orang.
Lama-lama kalau rakyat mendesak supaya aturannya dirubah, ya berubah. Karena apa? Sekuat-kuatnya, sengotot-ngototnya anggota DPR, termasuk presiden, kalau rakyat sudah mendesak, ya nggak kuat dia melawannya. Maka kita tidak boleh tinggal diam gitu. Kita harus ya berubah. Walaupun nanti mungkin tayangan kita ini ya, ada yang nonton. Hmm. Apa itu Susno? Gitu. Gombal ya. Nanti bisa nuduh-nuduh saya macam-macam gitu, dijelek-jelekkan saya macam-macam. Saya beginilah, saya begitulah. Tidak apa-apa. Yang penting kita berani menyuarakan sesuatu pemikiran yang kita anggap itu benar. Soal itu diterima apa tidak itu nggak masalah ya. Negara demokrasi kok. Siapa nanti baiknya Pak yang bisa menyuarakan perubahan itu? Karena kan orang pikir lah ini DPR yang sekarang ini yang nanti bertugas itu kan produk dari Ya eh, DPR yang ini juga iya kan Pak, produk dari pemilu yang katanya paling korup ini. Jadi kan yang menyuarakan pertama di dalam anggota DPR masih ada walaupun dia dihasilkan oleh pemilu yang seperti itu masih ada yang idealismenya bagus. Kedua orang-orang perguruan tinggi biasa ini kan lahir banyak pemikiran yang bagus. Ketiga ya mahasiswa. Keempat tokoh-tokoh masyarakat gitu kan bersuara supaya ini diadakan perubahan. Ya, soalnya ada tiga tadi cara merubahnya. Sejahterakan rakyat itu sulit. Sekian puluh iya tahun. Pak. Yang kedua, tangkapi. Ya, kita perlu penjara berapa luas gitu untuk nangkap. Kan rakyat juga terlibat, kan terima kan? Iya. Kemana menjarakannya? Kemudian yang ketiga, ini yang paling memungkinkan peraturan perundang-undangannya dirubah, sistem pilkadanya atau sistem pemilunya yang dirubah. Begitu. Jadi artinya produk satu yang dikatakan satu rezim itu belum tentu semuanya jelek ya Pak. Tapi belum tentu satu jelek. Itu bukan produk rejim ya, yang Ya, apa pemilu dengan DPR itu ya. ya. Itu negara lain, Mengadopsi Amerika, itu juga. Amerika pun menerapkan sistem itu. Amerika pemilihan presidennya tidak sistem langsung ya. Eh, Kemudian negara-negara demokratis lain seperti tetangga kita Malaysia, Singapura, banyak negara tidak seperti kita langsung pemilu kayak pemilihan kepala kades saja. Dulu kan judulnya kan asas keterbukaan Ah, Singapura Epo reformasi. Ya, impor ya, itu Iya. biasa. Tidak salah. Wah, kita coba begini, dicoba kan. Kalau setelah dicoba dia tidak bagus, ya diganti, diperbaiki, dipoles sana sini. Namanya aja kan mencoba-coba dan sistem itu tidak ada yang abadi. Tidak ada yang baik seumur hidup. Nah, Karena sesuai zamannya ya iya Pak ya. sama dengan sistem kekuasaannya dengan partai politik. Partai politik itu kan adalah suatu alat kita untuk peralihan kekuasaan. Semua orang mengatakan partai politik itu nggak bagus gitu. Tapi itulah yang ada saat ini yang terbaik. Hmm. Belum ada yang lebih baik dari parpol caranya. Cara untuk berdemokrasi. Ya, tidak baik, tapi itulah yang terbaik. Untuk saat ini ya. Nah, tapi sistemnya, mekanisme pemilihannya, apakah terbuka, apa tertutup, apa lain-lain, itu ada banyak pilihan. Multiple choice gitu. Tinggal kita milih yang mana gitu. Ya, ini kita ngomong-ngomong tentang demokrasi, padahal petani ya kayak jaga. Ya boleh juga dong Boleh Pak. juga Petani kan rakyat. tadi juga butuh demokrasi. Demokrasi ya kalau nggak dia nggak dapat pupuk. Iya, Ah, gitu kan. Nanti dia kan demokrasi artinya dia boleh menjual hasilnya kepada siapa aja siapapun, ya kan, bebas. Pak. Karena misalnya jual gabah tidak perlu dijual kepada Bulog karena Bulog belinya murah. Ya itu dia. Lalu pupuk juga nggak harus kepada satu pihak. Ini kalau Iya. sini mahal, ya saya cari toko sebelah yang mungkin lebih Lah, murah iya. kan gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk Terima waktunya. kasih. Mudah-mudahan ada yang mendengar, ada yang setuju gitu. Sama-sama dikaji ya Pak ya. Ya.